Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Jawahirul Kalamiyah. Untuk soal selanjutnya ini terkait dengan iman kepada Allah. Kemarin sudah dijelaskan iman kepada Allah secara global, secara umum. Sekarang kita menginjak ke iman kepada Allah secara terperinci ya. Jadi ada soal kaifa iku kepiye al imanu utawi iman billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan kelawan perinci-perinci. Jawab, huwa utawi iman billah tafsilan iku anak takida yento nekodake sapa kita annallaha ing temen satune Allah subhanahu wa ta'ala iku mausufun zat kang den sifati bil wujudi kelawan sifat wujud wal kidami lan sifat dingin ya, dingin tanpa kawitan wal baqai lan sifat langgeng wal mukhalafati lan sifat nulayani marang pira-pira perkara kang anyar ya lil hawadisi maring pira-pira perkara kang anyar atau makhluk wal qiyami lan duweni sifat jumeneng binafsihi kelawan awak dhewene Allah wal wahdaniyati lan sifat ijene Allah wal hayati lan sifat gesang wal ilmi lan sifat ngudaneni atau ngawruhi wal kudrati lan sifat kuasa wal iradati lan sifat ngersakake wasamai lan sifat midanget wal basori lan sifat mirsani wal kalami lan sifat bicara wa anahu lan teman satune Allah iku hayyun zat kang sugeng alimun tur zat kang ngudaneni ya qadirun tur zat kang kuasa muridun tur zat kang ngersakake samengun tur zat kang midanget basirun tur zat kang mirsani mutakalimun tur zat kang ngendika utawa bicara. Jadi soal selanjutnya ya, ini ada soal kaifa al imanu billahi, bagaimana iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tafsilan secara terperinci ya. Bagaimana iman terhadap Allah subhanahu wa ta'ala secara terperinci ya. Jawabnya, iman kepada Allah secara terperinci itu adalah anak takida ya, kita meyakini anallaha ya, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi ya, adalah zat yang bersifat dengan sifat wujud ya, zat kang ya, yang disifati ya, dengan sifat wujud ya, sifat ada, sifat wujud wal kidami ya, dan sifat terdahulu ya, adanya Allah itu terdahulu tanpa adanya awalan wal baqai ya, dan sifat langgeng ya, sifat tetap ada tanpa adanya akhiran wal mukhalafati lil hawadisi, sifat Allah berbeda dengan makhluk atau perkara-perkara yang baru ya.
Wal qiyami binafsihi, Allah itu berdiri sendiri tanpa ada yang membantu. Wal wahdaniyati, dan sifat esa ya, sifat Allah itu satu menyendiri. Wal hayati, dan sifat hidup ya, Allah itu hidup. Wal ilmi ya, Allah itu maha tahu. Wal kudrati ya, dan sifat kuasa, berkuasa, menguasai. Wal irodati, dan sifat mempunyai irodah ya, mempunyai tujuan ya, mempunyai keinginan sendiri tanpa ada yang memaksa atau mempengaruhi Allah. Wasamai, Allah itu punya sifat mendengar. Wal basori, punya sifat melihat. Wal kalami ya, Allah itu maha berbicara. Wa anahu hayyun ya, dan bahwasanya Allah itu maha hidup ya, zat yang hidup. Alimun, zat yang maha tahu. Qadirun, zat yang maha kuasa. Muridun ya, zat yang berkehendak. Sami'un, zat yang zat yang bisa mendengar. Basirun, zat yang bisa melihat. Mutakalimun, zat yang berbicara. Ya, jadi soal ya, bagaimana cara beriman Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci atau secara detail. Bagaimana cara beriman Allah Subhanahu wa ta'ala secara terperinci atau secara detail ya. Jawabnya, hendaklah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat wujud ya, sifat ada. Allah itu pasti ada, pasti maujud. Sifat qidam ya, dahulu tanpa adanya awalan. Sifat baqa ya, kekal tanpa adanya akhiran. Mukhalafatul hawadis ya, berbeda dengan makhluk atau hal-hal yang baru. Qiyamuhu binafsihi ya, mandiri ya, berdirinya Allah itu mandiri, tidak membutuhkan yang lainnya. Wahdaniyah ya, maha esa ya, maha satu, tidak ada yang mendua. Selanjutnya punya sifat hidup ya, hayah, punya sifat hidup. Al-ilm, punya sifat mengetahui. Qudrah, punya sifat berkuasa. Irodah, punya sifat berkehendak. Sama, punya sifat mendengar. Basar, punya sifat melihat. Kalam, punya sifat berbicara. Di samping itu kita harus meyakini bahwasanya Allah itu adalah Al-Hayyu ya, zat yang maha hidup. Alimun, zat yang maha mengetahui. Qadirun, zat yang maha berkuasa. Muridun, zat yang maha berkehendak. Sami'un, zat yang maha mendengar. Basirun, zat yang melihat. Mutakalimun, zat yang berbicara. Jadi beda antara misalkan Al-Hayyu ya dengan Al-Hayah ya. Kalau hayah itu adalah sifat hidupnya, kalau Al-Hayyu itu keadaan Allah ya, keadaan Allah itu pasti dalam keadaan hidup ya. Makanya dalam redaksi lain ya, itu biasanya ada kaunuhu hayyan, kaunuhu aliman. Jadi keadaan Allah itu pasti dalam keadaan maha mengetahui ya. Ini bentuknya isim fa'il ya, bentuknya qadirun ya, atau kaunuhu qadiran,
bahwasanya keadaan Allah itu pasti dalam keadaan sedang berkuasa atau sebagai zat yang berkuasa. Kalau kudroh itu sifat, ya, sifat berkuasanya Allah. Allah itu punya sifat berkuasa. Nah, ini ada tambahan, ya, qadirun, kaunuhu qadiron. Jadi keadaan Allah itu dalam keadaan berkuasa. Muridun, ya, kaunuhu muridan, ya. Jadi redaksi lain mengatakan seperti itu. Ada kaunuhunya, ya, keadaan Allah itu bagaimana. Sampai dengan, ya, kaunuhu mutakalliman, ya, bahwa keadaan Allah adalah zat yang berbicara. Jadi ada sifat, ya, hayah sampai kalam, ya, ini hampir sama dengan sifat al-hayyu sampai mutakalimun. Makanya ada beberapa ulama yang mencukupkan, ya, sifat wajib atau yang sifat rinci dari Allah itu hanya sampai ke mana sama basor kalam, ya. Kalau yang kaunuhu, ya, kaunuhu al-hayyu hayyan sampai kaunuhu mutakaliman itu tidak disebutkan, ya. Jadi cukup mereka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ya. Jadi hanya mewajibkan, ya, adanya 14 sifat, ya, 14 sifat yang wajib bagi Allah. Sedangkan ini hanya sebagai keterangannya. Itu ada sebagian ulama yang seperti itu. Tapi di sini di kitab ini dijelaskan secara rinci, ya, bahwa ada tambahan sifat kaunuhu tadi, ya, keadaan Allah bagaimana. Oh, keadaan Allah adalah zat yang hidup, ya, pasti sekarang dan yang akan datang dan yang sebelum-sebelumnya Allah itu dalam keadaan hidup, ya, dan seterusnya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.